Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi di perkuliahan pengelolaan pendidikan. Pada pertemuan sekarang saya membahas mengenai masalah strategis pengelolaan pendidikan di Indonesia. Kita lihat pada Indonesia pada saat ini adalah mengalami masa-masa sulit ya di pendidikan. Ada beberapa masalah ketika terjadinya suatu wabah begitu dan berdampak pada semua sektor, terutama sektor pendidikan di Indonesia. Oke, saya perlihatkan ada masalah-masalah sektor pendidikan, masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Ini dari surat kabar online ya. Saya kutip di sini, belum semua sekolah bisa gelar pertemuan tatap muka. Ini alasan Dirjen PAUD di Dikdasmen. Nah, permasalahan ini didasarkan pada pemberlakuan PPKM ya, itu level 1 sampai 4. Nah, dan ketika sekarang setelah diperbolehkan tatap muka juga ada masalah infrastruktur yang tidak bisa semua sekolah untuk melakukannya begitu, atau protokol kesehatannya pun harus dijaga gitu ya. Nah, jadi pelaksanaan tatap muka terbatas ini dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021. Nah, sejumlah daerah dengan level 1 sampai 3 diperbolehkan membuka opsi sekolah tatap muka. Nah, namun di sisi lain hingga saat ini masih banyak daerah yang belum bisa gelar pertemuan tatap muka karena berbagai alasan, kondisi kesiapan, infrastruktur, hingga level PPKM di daerah setempat. Sampai saat ini terdata di surat kabar ini ya, di Detik, ada 64% sekolah yang belum buka karena belum diizinkan oleh pemerintah daerah, termasuk oleh Satgas COVID ya setempat. Nah, alasannya adalah yang pertama vaksinasi. Jadi ketika ini pun berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah, alhamdulillah sekarang sudah digalakkan vaksinasi. Tapi karena Indonesia itu sangat luas ya, dari Sabang sampai Merauke, itu perlu range waktu dan kesediaan infrastruktur, dana dan sebagainya yang memungkinkan untuk semua hadirnya pemerintah melindungi bagian dari bagian dari masyarakatnya gitu, dan melindungi juga hajat hidup masyarakat begitulah, untuk menghadirkan pemerintah di sini untuk dalam proses kesehatan. Nah, alasan keduanya diantaranya sebagian besar pendidik dan tenaga pendidikan belum semuanya mendapat vaksin hingga menjadi hambatan. Ini pun kalau di daerah-daerah atau kota-kota besar juga sudah. Nah, kita lihat di daerah-daerah yang relatif di 3T lah, terpencil, terdalam gitu ya, itu juga terjadi kesenjangan. Ada sebagian orang tua juga belum mengizinkan. Jadi ada salah satu syarat ketika mungkin sudah bisa digelar di tatap mukanya, ini pun ada permasalahan juga ketika izin orang tua memperbolehkan atau tidak. Nah, seyogianya ini adalah kalaupun digelar begitu untuk menghidupkan lagi roh dari pendidikan tersebut ya, sehingga ada tatap muka langsung dengan guru dan murid, dosen dengan mahasiswa ataupun lain sebagainya. Nah, permasalahan selanjutnya adalah dari infrastruktur, masih dari infrastruktur juga. Nah, ini dari Republika, negara dinilai gagal hadir untuk anak-anak Indonesia. Nah, permasalahan juga ini dari bantuan operasional sekolah, atau bisa nyebutnya BOS ya, dengan minimal sekolah reguler memiliki peserta 60 peserta didik, yang merugikan sekolah swasta. Ya, kita ketahui pelaksanaan proses PPDB online ya, penerimaan peserta didik baru online ini juga berpengaruh pada sistem
bantuan dari pemerintah atau regulasinya. Nah, di banyak regulasi di sekolah-sekolah yang 3T, sekolahnya tidak memenuhi syarat. Nah, ini pun juga menyoroti, kita harus kaji juga peraturan pemerintah dari Permendikbud Republik Indonesia nomor 6 tahun 2001, apakah relevansinya dengan kondisi saat ini begitu. Dalam kondisi saat ini dari yang harus diperhatikan mungkin dari sekolah juga ketika mendapat suatu bantuan ataupun lain sebagainya, itu harus bisa merepresentasikan atau membantu peserta didiknya, apalagi yang di daerah-daerah begitu, supaya dapat melaksanakan pembelajaran online ataupun ada infrastruktur yang membantu individu-individu di sekolah tersebut untuk dapat melaksanakan pembelajaran secara online sehingga menjadi ada pemerataan antara di kota dengan yang di daerah gitu ya. Nah, jadi negara dinilai dalam saat ini masih ada beberapa permasalahan begitu ya yang timbul dan hadir. Dan ini mencakup atau pentingnya hadirnya bagaimana manajerial yang baik dari sebuah sekolah itu supaya pelaksanaan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, baik itu secara online maupun secara langsung ya. Selanjutnya, nah ini juga menjadi suatu permasalahan mungkin dari berbagai level ya. Nah, guru madrasah digaji 50.000. Nah, ini terjadi di Pandeglang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pandeglang menyayangkan kebijakan daerah tersebut. Ini dari Detik News juga ya. Guru madrasah diniyah, takmiyah, alawiyah, MDTA di Pandeglang, Banten hanya menerima upah 50.000 per bulan dari hasil KBM di sekolah. Nah, menyayangkan kebijakan Pemda yang kurang memperhatikan nasib para tenaga pendidik, memberikan ilmu agama untuk anak-anak tersebut. Nah, memaklumi keinginan, jadi pemerintah daerahnya itu menginginkan adanya pembangunan atau anggaran infrastruktur ya, yang tapi kebijakannya atau pendidikannya di level pendidikan juga perlu disupport dari pemerintah daerah. Yang saya ketahui juga tidak hanya terjadi di level-level ini, mau itu di guru SD, di guru SMP maupun di guru SMA SMK, taraf hidup ketika seseorang menjadi seorang pendidik atau itu kan sudah ada dari tiap daerahnya adalah UMR ya, upah minimum. Nah, kelayakan itu tergantung per daerahnya. Kalau misalkan gaji tenaga pendidik di bawah UMR ya teman-teman bisa bayangkan gitu ya, bagaimana akan mengajar optimal jika kebutuhannya juga tidak terpenuhi. Nah, sesuai dari teori kebutuhan, jadi dari teori kebutuhan tersebut ya harus adanya mencukupi lah dari kebutuhan seseorang tersebut agar bisa fokus, agar bisa melaksanakan ininya dengan baik. Ya, akan tetapi mungkin tidak menyurutkan hal tersebut ya bagi menjadi suatu amal ibadah mungkin ya, baik itu tidak dinilai dari itu ya, tapi hadirnya pemerintah di sini adalah untuk melindungi segenap warganya, untuk melindungi profesi tersebut lah, jadi supaya bisa diangkat derajatnya, jadi biar pelaksanaan pembelajaran ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sehingga dia optimal ketika akan mengajar. Nah, saya harapkan hadirnya teman-teman di sini dari pengelolaan pendidikan dapat membahas hal-hal tersebut gitu, sehingga proses pengelolaannya berjalan dengan baik. Nah, ada aspek-aspek saja apa saja yang nanti kita bisa lihat dari pengelolaan ini. Selanjutnya ini juga berhubungan dengan masalah strategis. Kalau menurut saya yang terbaru saat ini di bulan-bulan September atau kurun waktu 2021. Jadi dari Detik juga, Serikat Guru kritik asesmen nasional berbasis komputer. Jadi pada saat sekarang, masa pandemi seperti ini yang kita ketahui untuk online pun susah begitu ya. Dan mungkin ada problematika atau temuan-temuan di lapangan yang ada kesenjangan sosial begitu antara yang mempunyai infrastruktur untuk pelaksanaan pembelajarannya. Nah, pelaksanaan asesmen nasional ini diseragamkan dengan moda full online atau semi online serta berbasis komputer. Jadi ada wacana ketika saat ini mungkin sudah diteken katanya oleh Pak Menteri menurut permasalahan infrastruktur dan jaringan serta
kesiapan peserta didik dalam mengelola komputer menjadi kendala permasalahan asesmen nasional berbasis komputer ya bagi sekolah di daerah. Jadi di daerah ini mengeluh atau jadi sebuah polemik ketika asesmen ini dilakukan berbasis komputer karena terkendala infrastruktur. Masih ditambah lagi situasi pandemi yang meniadakan pembelajaran tatap muka ya. Ya patut dipertanyakan apakah untuk di tingkat pendidikan dasar atau sekolah yang berada di wilayah terpencil atau blank spot ya intinya. Maka asesmen nasional ini sulit untuk dilaksanakan. Nah, kita ketika berbicara nasional, kita tidak berbicara hanya Pulau Jawa ya, dari Sabang sampai Merauke itu kan sangat luas, bagaimana terintegrasinya dengan bagus. Mungkin juga kita harus berpikir ya, sebagai kaum intelektual, proses apa yang cocok untuk proses pelaksanaannya sekarang ini. Gitu. Apabila asesmen nasional ini dipaksa saat ini ya, nah ini forum serikat guru, nah, khawatir data yang akan diperoleh tidak cukup valid. Nah, data ini yang mengukur bagaimana level mutu pendidikan Indonesia. Padahal ketika kita lihat level mutu gitu, baik itu ya mungkin kita tidak bisa sama ratakan nih karena dilihat dari potensi daerah masing-masing, ada keunggulan dan kerugiannya masing-masing gitu. Jadi saya rasa tidak bisa, harus ada standarnya, memang harus ada, tapi tidak bisa menjustifikasi dari Sabang sampai Merauke seperti apa begitu, karena ada sisi-sisi lain, wilayah-wilayah tertentu ada yang bagus, ada yang masih kurang, ada yang perlu sentuhan infrastruktur dan lain sebagainya, dan kita pun sebagai kaum intelektual gitu ya yang membahas atau mengkaji hal-hal ini, ya minimal kita sumbangsi ide ataupun pemikiran mau berupa tulisan ataupun lain sebagainya untuk menjadi bahan acuan atau pertimbangan atau bahan kajian untuk pelaksanaan asesmen gitu atau penilaian, karena asesmen ini juga bagian dari sebuah proses pembelajaran. Jadi ada sebuah perencanaan, implementasi dan penilaian atau asesmen tersebut gitu. Nah, ini yang baru-baru ini Pak Mas Menteri sedang melaksanakan kunjungan ya, ada dari Surakarta ke ini ya ke apa? Update terakhir saya lihat di Jogja, nginap di seorang guru, ini katanya sebagai sebuah KKN ala Mas Menteri ya. Nah, ini mungkin pada saat tersebut itu Pak Mas Menteri ini berharap kembalikan roh pendidikan, segerakan pertemuan tatap muka. Ya kalau dilihat dari runtutan hal-hal yang terjadi di media begitu ya, sebenarnya hitoh untuk kembali itu sangat tinggi. Nah, tapi ya kembali hadirnya dari pemerintah ini bukan kita menuntut ya, tapi memang kewajibannya begitu untuk melindungi atau memfasilitasi rakyat ataupun kaum intelektual atau sivitas akademika, karena juga sebagai penerus bangsa, hadirnya pemerintah ini supaya dapat hadir gitu dari segi kesehatan dan sebagainya, menjamin lah supaya keterlaksanaan pendidikan ini berjalan dengan aman. Nah, penyelenggaraan belajar tatap muka secara bertahap mampu mengembalikan roh pendidikan yang hilang. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi ya, Mendikbud, dari seluruh satuan pendidikan juga diminta mampu mengimplementasikan yang tertuang dalam surat keputusan SKB bersama yang Pak Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Jadi suatu keniscayaan juga kita harus berdampingan begitu, tidak bisa menolak terus-menerus, kita juga harus berjalan berdampingan dengan wabah ini ya gitu. Jadi tapi ada tindakan yang jelas begitu pada saat pelaksanaan supaya tingkat penularannya rendah begitu. Jadi kita harus mematuhi juga protokol-protokol kesehatan. Dan kesiapan itu disiapkan oleh personalnya sendiri, juga mempersiapkan lingkungan sekolah ataupun kampusnya juga mempersiapkan, dan hadirnya pemerintah juga di situ mempersiapkan untuk segala teknis supaya berjalan dengan lancar, dan juga mempertimbangkan dari aspek-aspek daerah itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, hal yang dilakukan juga di sini selain itu juga harusnya industri atau misalkan pengusaha yang bergerak di bidang tertentu, nah,
yang bersinggungan dengan sifatnya kejuruan atau keahlian juga pun turut hadir dalam proses pendidikan. Seperti yang ada di Jambi nih, berdayakan suku anak dalam, ya, Unja, Gaet, PTSA sebagai mitra. Nah, di sini dalam rangka akselerasi perubahan sosial komunitas suku anak dalam di kawasan Taman Nasional Bukit 12 ya, Kabupaten Seloran, Provinsi Jambi. Nah, PT Sari Aditya Loka melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan melalui program Matching Fund Kementerian Ristek, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021. Untuk kesuksesan program ini diperlukan peran serta ya berbagai pihak, antara lain pemerintah daerah, dunia usaha, dan industri. Nah, di Balai TNBD dan masyarakat sekitar. Program MF ini sebagai wadah mahasiswa dan dosen untuk implementasi kampus Merdeka Belajar. Jadi ini pun tidak harus tidak dilaksanakan hanya di daerah tertentu juga. Harapan saya mungkin hadirnya teman-teman di sini juga dapat mendorong, memicu lah, ketika ada di daerahnya, ketika ada industri pun juga harus turut hadir dalam membantu pendidikan kita gitu, karena ada timbal balik lah, ada ikut hadir pendidikan industri itu kepada dunia pendidikan, karena selaras dengan pelaksanaan kurikulum 2013 edisi revisi ini, karena hasil dari pendidikan itu dipersiapkan untuk di dunia industri atau dunia kerja. Jadi ada satu keselarasan ya. Nah, selanjutnya juga ada berita dari CNN, Kemendikbud Ristek buka sekolah penggerak angkatan kedua. Nah, Kementerian Ristek juga kembali membuka pendaftaran program sekolah penggerak angkatan kedua. Program akan membentuk 10.000 sekolah penggerak di 250 kabupaten kota. Nah, Dirjen Dikdasmen menyebutkan hasil seleksi daerah untuk program penggerak angkatan kedua sudah ditentukan Kemendikbudristek. Hasilnya sudah dikirim ke Kepala Dinas Provinsi. Nah, segera maka tercapainya mutu pendidikan daerah masing-masing. Ini pun juga suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk proses pemerataan pendidikan atau meningkatkan mutu pendidikan di daerah masing-masing. Begitu. Jadi ada geliat. Nah, tapi yang bagaimana kita hadir sebagai agent of change di sini ya untuk hal tersebut begitu. Nah, dari pertemuan pengelolaan pendidikan ini, mungkin teman-teman bisa kaji secara mendalam dari berbagai kajian, karena di sini di pengelolaan pendidikan juga membahas mengenai bagian tentang manajerial atau organisasi pendidikan tersebut, bagaimana pelaksanaan supaya berjalan dengan baik. Nah, ada manajemen sekolah ini juga harus hadir ketika mau itu pertemuannya tetap muka langsung ataupun pertemuannya juga online. Nah, ada juga manajemen kelas. Nah, manajemen kelas ini juga penting ketika pertemuan online seperti ini, begitu ya. Lebih banyak pertemuan online, begitu, apa yang harus dilaksanakan dan bagaimana manajerial kelasnya juga harus kita pertimbangkan. Dan juga kepemimpinan pendidikan dari stakeholder dari yang atas sampai ke bawah, dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah, sampai ke tingkat satuan pendidikan di sekolah, begitu sebagai kepala sekolah. Nah, sistem informasi manajemen juga ini berpengaruh ya, dan implementasi kurikulum. Nah, sistem informasi ini juga terkait juga dengan infrastruktur dan lain sebagainya. Lalu implementasi kurikulum yang cocok mengenai pada saat keterlaksanaan pengelolaan pendidikan pada saat ini sedang berlangsung begitu ya. Harus manajemen peserta didik, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, ini juga membantu ketika manajemen pendidik dan tenaga pendidikannya kompeten sesuai dengan bidangnya dan mampu mengikuti perkembangan zaman, harapan-harapan dari adanya pemerataan pendidikan dari Sabang sampai Merauke, jadi tidak terfokus hanya di kota begitu. Itu pun harus menguatkan mutu pendidikan di daerah gitu. Dan juga manajemen keuangan pendidikan. Ya, kita tahu sekarang serba sulit ya, pada saat pandemi dan lain sebagainya, kita alihkan dananya untuk kesehatan yang lebih penting, tapi juga kita harus ada pos anggaran untuk keterlaksanaan pendidikan supaya berjalan dengan lancar.
Nah, ini kerjasama tadi yang dibahas, kerjasama sekolah dengan masyarakat, ini pun juga harus menjadi acuan atau batu loncatan alternatif ketika tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Kita juga harus ada dukungan dari masyarakat. Masyarakat itu bisa dari pengusaha, masyarakat biasa, dari industri, dan lain sebagainya yang mendukung untuk keterlaksanaan supaya berjalan dengan lancar. Nah, kalau sudah itu dilakukan, harapannya apapun kondisinya, mutu pendidikannya tetap tinggi, tetap bagus gitu, keterlaksanaan pembelajarannya tetap berjalan dengan baik. Dan pada saat seperti ini pun harus ada supervisi. Nah, supervisi baik itu monitoring, baik itu evaluasi dan lain sebagainya ya, untuk pendidikan ini tetap berjalan dengan baik. Oke, itu mungkin prolog pada perkuliahan sekarang. Saya harap teman-teman dapat membahas, mengkaji bagaimana mengatasi permasalahan pendidikan dari perspektif pengelolaan pendidikan dari berbagai aspek. Apa itu solusi yang teman-teman ini kan? Silahkan nanti kita diskusikan dalam media WhatsApp ataupun misalkan grup chatbox dan lain sebagainya, ataupun kita bisa ketemu tatap maya secara langsung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan pengelolaan pendidikan saat ini, dan teman-teman juga bisa lihat materi-materi mengenai wawasan dasar pengelolaan pendidikan, bagian juga manajerial nanti saya share link dari eh, yang bisa menjadi referensi teman-teman untuk menggali informasi. Demikian, terima kasih. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.